Ya, kita masuk ke materi ketiga, yaitu independensi dan objektivitas. Dua hal ini tidak bisa dilepaskan dari internal audit. Ya, dua syarat ini harus terpenuhi menjadi suatu syarat utama seorang internal audit. Independensi, auditor harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Nah, para auditor ini dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Nah, kemandirian para auditor tidak ketika memberikan penilaian ini tidak memihak dan tanpa prasangka. Di mana yang dimaksud dengan tidak memihak dan tanpa prasangka ini bahwa apa yang dilakukannya itu tidak ada tekanan, tidak ada yang minta itu ya, tidak ada rasa tidak nyaman, tidak enak di dalam melaksanakan penugasannya. Nah, di dalam pelaksanaannya ini juga tanpa prasangka, artinya tidak ada prasangka sesuatu yang menyebabkan ketidakobjektivitasan di dalam melaksanakan penugasan internal audit ini. Nah, karena kalau dari awal sudah ada berpikiran negatif, entah ya, itu sesuatu yang tidak nyaman dengan audit ini akan berakibat pada objektivitas ketika melaksanakan pengauditan ini. Hal mana sangat dibutuhkan atau penting bagi pemeriksa auditor sebagaimana mestinya yang harus dilakukan yaitu bebas, tetapi tetap sesuai dengan koridor, sesuai dengan standar-standar pemeriksaan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif para audit internal. Status organisasinya itu kalau berbadan hukum atau paling tidak punya kekuatan hukum itu akan enak ketika melaksanakan tugas karena sudah ada organisasi yang sah. Dan sikap objektif para auditor internal juga akan sangat berpengaruh ya, seindependensi apapun kalau orang-orangnya yang melaksanakan tugas ini dengan audit ini tidak objektif juga tidak ada artinya. Yang penting independensi dan objektif atau objektivitas itu menjadi tolak ukur yang perlu dipertimbangkan seorang internal auditor. Nah, independensi tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yaitu status organisasi dan pimpinan audit internalnya. Nah, lalu bagaimana status organisasi ini dapat mempengaruhi independensi? Yang pertama, status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. Artinya, seorang internal audit ketika melaksanakan tugas itu tanpa dibayang-bayangi oleh lembaga. Mereka bisa melaksanakan tugas sesuai dengan profesionalitasnya, mereka bisa melaksanakan aktivitas pemeriksaan dengan baik, berpikir positif kaitannya dengan apa yang harus mereka lakukan di dalam pemeriksaan tanpa diganggu oleh kepentingan-kepentingan lembaga. Lalu yang kedua, audit internal harus memperoleh dukungan dari manajemen share dan dewan, sehingga mereka mendapatkan kerjasama dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain. Artinya ketika kita mengaudit di bagian tertentu karena kita itu sudah didukung oleh dewan atau manajemen senior, bagian yang akan kita audit itu tetap akan melaksanakan tugas auditnya dengan baik. Mereka akan memberikan bantuan, memberikan data-data, dokumen-dokumen yang kita butuhkan dan menerima kita sebagai auditor yang akan memeriksa mereka. Lalu berikutnya, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal harus didefinisikan dalam dokumen tertulis. Nah, inilah kelemahan seringkali yang terjadi di Indonesia, bahwa untuk dokumen-dokumen ini seringkali kita abaikan. Oleh karena itu, setiap tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab ini harus tertulis dan didokumentasikan dengan baik, supaya nanti kalau ada apa-apa bisa menjadi pembuktian, bisa menjadi dasar hukum yang bisa dilakukan atau diberikan ketika ada masalah di lapangan.
Umpamanya ditanya tentang kewenangannya kok sampai sini, ini loh sudah tertulis dalam dokumen bahwa kewenangan saya sampai ke sana, tanggung jawab saya sampai seperti ini dan seterusnya. Nah, sebaiknya tertulis itu juga ada di dalam anggaran dasar yang disetujui oleh manajemen senior dewan karena lebih kuat statusnya, lebih dalam tugas tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu lebih kuat itu karena ada di anggaran dasar. Lalu berikutnya, di dalam anggaran dasar harus menyatakan kedudukan bagian internal audit dalam organisasi. Posisinya di mana dalam struktur organisasi? Di bawah direktur atau di atas direktur, di bawah yayasan dan sebagainya, umpamanya seperti itu. Ini kaitannya dengan pertanggungjawabannya nanti. Nah, memberikan kewenangan untuk mendapatkan dokumen-dokumen, catatan-catatan personal dan benda-benda berwujud yang relevan dengan pelaksanaan audit. Di dalam anggaran itu dituangkan kalimat atau kata-kata berkaitan dengan kewenangan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dan sebagainya yang diperlukan untuk pelaksanaan audit. Dari sini kita dapat sebagai internal audit dapat kekuatan hukum untuk meminta dokumen-dokumen dan catatan-catatan kaitannya dengan apa yang diperlukan di dalam audit. Lalu mendefinisikan lingkungan kegiatan audit internal seperti apa, lingkungan kegiatannya sejauh mana, seluas apa dan sebagainya, itu perlu didefinisikan. Lalu berikutnya pimpinan audit internal. Pimpinan audit internal harus bertanggung jawab terhadap individu di dalam organisasi yang memiliki kewenangan cukup untuk mewujudkan kemandirian tersebut dan menjamin luas cakupan pemeriksaan, perhatian yang memadai terhadap laporan pemeriksaan, dan tindakan yang tepat berdasarkan rekomendasi pemeriksaan. Nah, pimpinan audit internal harus bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi yang dilakukan oleh anggotanya, oleh auditornya. Oleh karena itu, biasanya pimpinan audit selalu berkoordinasi kepada auditornya, anak buahnya gitu ya, pelaksananya yang di lapangan untuk selalu berkoordinasi supaya kalau ada apa-apa pimpinan audit bisa mengetahui dan dia bisa bertanggung jawab. Dan bagi anggota pelaksana ini tetap harus memberikan laporan kepada pimpinan audit ketika ada temuan atau ada sesuatu yang membutuhkan pertimbangan dari pimpinan audit internal. Berikutnya, pimpinan audit internal harus memiliki hubungan langsung dengan dewan. Nah, komunikasi yang teratur dengan dewan akan membantu terjadinya kemandirian dan merupakan sarana semua pihak untuk saling memberikan informasi demi kepentingan organisasi. Nah, ini penting, bukannya untuk apa-apa, tetapi ketika hubungan yang baik antara pimpinan audit dengan dewan, ketika ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, perlu dikonsultasikan, akan lebih cepat berhubungan, cepat untuk berkomunikasi. Nah, hal ini penting karena bila mana ada penyimpangan atau sesuatu perubahan-perubahan yang mendasar berkaitan dengan rencana audit, ini bisa langsung dikomunikasikan. Mungkin karena keadaan atau kondisi tertentu sehingga beberapa audit yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana tidak bisa dilaksanakan. Contohnya seperti saat ini kita akan mengaudit tapi dalam kondisi pandemi COVID tidak memungkinkan. Nah, ini perlu segera dikomunikasikan. Berikutnya, kemandirian tersebut harus ditingkatkan bila pengangkatan atau penggantian pimpinan audit internal dilakukan atas persetujuan dewan. Nah, ini harus ada SK-nya. Makanya dari tadi saya sampaikan posisi internal audit di mana lembaganya, di bawah direktur, di bawah yayasan atau di bawah komisaris dan sebagainya, sehingga ini jelas SK-nya nanti yang buat siapa. Nah, di dalam melaksanakan ketika kita sudah mempunyai dasar hukum yang kuat, kita akan laksanakan tugas dengan baik, akan lebih mudah. Lalu berikutnya, pimpinan audit internal setiap tahun harus mengajukan persetujuan mengenai rangkuman jadwal kegiatan, pemeriksaan, susunan pegawaian, dan anggaran yang kemudian diinformasikan kepada dewan. Setiap tahun atau mungkin pada waktu-waktu yang telah disepakati bersama, pimpinan audit internal harus membuat rencana kerja, lalu rangkuman jadwal kegiatan, termasuk juga susunan kepegawaian orang-orang yang nanti akan dilibatkan dalam proses audit selama 1 tahun, juga anggaran yang dibutuhkan. Nah, ini penting untuk melihat sejauh mana
kemampuan perusahaan untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan internal audit yang dilakukan. Berikutnya, pimpinan audit harus menyampaikan batasan lingkup, yaitu batasan terhadap bagian audit internal yang menghalangi tercapainya tujuan dan rencana bagian internal audit. Contohnya apa? Di sini umpamanya lingkup yang didefinisikan dalam anggaran dasar. Kalau lingkupnya terlalu kecil, terlalu sempit, ini juga akan ada masalah. Karena bisa saja nanti pemeriksaan yang dilakukan ini bisa meluas ya ke bagian-bagian yang lainnya yang sebetulnya itu tidak akan diaudit, tetapi karena ada hubungannya dengan mereka, dari audit bagian yang kita audit akan menjadi meluas ya. Contoh umpamanya kita akan mengaudit bagian pembelian. Ketika di bagian pembelian ada fraud atau kemungkinan yang tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan aturan, nah ini kita juga berhubungan dengan bagian gudang, logistik. Nah, kita juga harus memperluas lingkup audit kita sampai ke bagian gudang atau bagian logistik. Lalu akses bagian audit. Aksesnya bagaimana? Kita bisa meminta apa sih? Dokumen toh, wawancara toh, atau hanya observasi saja? Ini akses juga penting. Lalu jadwal kegiatan yang telah disetujui. Ini jika jadwal yang setelah disetujui ini sudah dipatok, tetapi ketika ada perubahan-perubahan situasi, ini bisa saja terjadi perubahan-perubahan. Oleh karena itu ini harus dikomunikasikan dengan baik. Pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang diperlukan, rencana susunan pegawai dan anggaran yang disetujui. Nah, ini juga berkaitan dengan prosedur pemeriksaan. Ya, apakah prosedur ini bisa sesuai apa tidak? Ketika ada sesuatu hal yang istimewa atau insidental yang memerlukan prosedur yang lebih luas lagi, ya ini juga perlu dipertimbangkan. Termasuk susunan kepegawaian dan anggaran. Bisa saja dengan adanya perubahan-perubahan situasi, kondisi ekonomi, politik dan sebagainya akan berpengaruh terhadap lingkungan perusahaan. Dengan demikian kemungkinan juga kepegawaian, anggaran juga akan berubah. Oleh karena itu, supaya tidak terhalang pencapaian tujuan dalam pemeriksaan, ini perlu disampaikan kepada manajemen senior atau dewan. Berikutnya, pimpinan audit juga harus menyampaikan batasan dan dampak potensial dari adanya batasan tersebut harus dibicarakan dengan dewan, sebaiknya dilakukan secara tertulis. Ini yang saya katakan tadi, ketika ada sesuatu yang sekiranya bisa mengganggu proses audit, ini perlu dilakukan komunikasi lagi dan sebaiknya harus ditulis supaya perubahan-perubahan ini bisa dibaca di kemudian hari ketika ada yang komplain dan sebagainya. Pimpinan audit internal harus mempertimbangkan apakah perlu pemberitahuan kepada dewan tentang batasan lingkup yang sebelumnya telah dibicarakan dan disetujui. Tadi sudah saya sampaikan, ketika ada suatu batasan tetapi batasan-batasan itu mempengaruhi proses audit, ya, karena ada sesuatu yang perubahan, umpamanya lingkupnya lebih luas dan sebagainya, ini perlu dimintakan pertimbangan kepada dewan untuk menyetujui perubahan-perubahan ini. Berikutnya, pimpinan audit internal harus memberikan laporan tahunan tentang berbagai kegiatan kepada manajemen senior dan dewan atau setiap periode yang lebih singkat bila dipandang perlu. Laporan terus haruslah memuat temuan yang penting dan rekomendasi serta harus pula memberikan informasi berbagai penyimpangan dan deviasi dari jadwal pemeriksaan, susunan pegawai dan anggaran. Nah, ini juga penting perlu dipertimbangkan bahwa setiap tahun atau mungkin di waktu-waktu yang lebih singkat, umpamanya semesteran atau 6 bulan atau kuartal 4 bulan sekali, ini tiap internal audit harus membuat laporan. Tentang apa? Ya tentang kegiatan yang dilakukan. Bila mana ada sesuatu yang segera harus dikomunikasikan, ini juga perlu dilaporkan. Nah, termasuk juga ketika terjadi penyimpangan dari rencana awal, rencana kegiatan, entah itu rencana kegiatannya, anggarannya, atau mungkin personalianya, ini perlu dijelaskan supaya dari pihak manajemen senior atau dewan ini memahami terjadinya perubahan atau penyimpangan tersebut. Nah, alasan-alasan itu bisa saja karena perubahan organisasi dan manajemen. Ya, ketika ada akuisisi, ketika ada penambahan
bagian baru atau apapun begitu, perubahan-perubahan ini akan berpengaruh ya. Umpamanya kita besok akan mengaudit bagian penjualan, umpamanya ternyata bagian penjualan dihapus. Nah, ini kan jadi masalah juga ya. Ini perlu penyimpangan ini disampaikan. Kondisi ekonomi terpuruk sehingga mempengaruhi perusahaan dan sebagainya. Ini juga akan berpengaruh terhadap penyimpangan. Oleh karena itu perlu dijelaskan. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan peraturan, undang-undangnya berubah umpamanya. Aturan-aturannya berubah ketika kita mau mengaudit bagian tertentu berkaitan dengan fasilitas. Ketika undang-undangnya berubah ya otomatis ini harus dirubah. Umpamanya kita mengaudit UMR, sekarang UMR-nya 1.800.000. Ketika kita mengaudit standarnya 1.800.000, ternyata ada perubahan jadi 2 juta. Ini juga perlu diagendakan atau disampaikan penjelasannya. Perubahan staf, mungkin stafnya keluar atau mutasi dan sebagainya. Ini juga perlu dipertimbangkan untuk diberikan penjelasan. Atau mungkin permintaan manajemen. Contoh umpamanya kita akan memeriksakan bagian A. Bagian A akan kita periksa rencana bulan ini. Ternyata ada bagian lain yang menurut manajemen itu perlu diaudit karena mungkin ada temuan-temuan atau ada hal-hal yang menjadikan manajemen menginginkan untuk segera mengaudit bagian tertentu. Nah, otomatis kita akan mengaudit sesuai dengan permintaan manajemen. Nah, dari penyimpangan ini perlu kita penjelaskan. Perluasan atau pengurangan lingkup pemeriksaan tadi saya katakan bisa saja satu bagian kita periksa lalu kemungkinan berhubungan dengan pihak lain, bagian lain. Nah, ini juga akan kita periksa. Ini juga perlu dijelaskan. Tadinya mau di bagian A ternyata harus mengaudit bagian B karena ada hubungan kaitannya dengan kasus fraud dan sebagainya. Ini bisa saja terjadi seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan independensi. Berikutnya kaitannya dengan objektivitas. Bebas dari masalah benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangan yang pada pihak lain. Jadi objektivitas itu sebenarnya kalau dilihat dari kata yang standar yang biasa begitu ya, objektif itu apa adanya gitu ya. Objektif itu apa adanya. Kalau saya melihat sesuatu baik, orang lain juga melihat baik, nah itu berarti saya objektif. Kalau saya melihat ada orang begitu ya, alisnya itu kok tidak rapi atau panjangnya tidak sama umpamanya seperti itu, orang lain juga melihat yang sama, berkomentar yang sama, oh berarti saya objektif. Ya, kalau umpamanya orang lain mengatakan alisnya kok rapi begitu, tapi karena dia pacar saya, umpamanya atau sesuai istri saya mengatakan oh nggak apa-apa, bagus kok umpamanya, itu berarti saya tidak objektif. Ya. Nah, objektivitas itu melingkupi pengertian sebagai berikut. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh internal audit dalam melaksanakan pemeriksaan. Nah, internal audit tidak boleh menempatkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan dilakukan secara lebih rendah dibanding dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain. Juga bisa saja penilaian lebih tinggi. Orang lain menilai hal yang sama itu nilainya 80. Tahu-tahu kita menilai nilainya 20 atau 100. Nah, ini kalau gapnya terlalu tinggi ini bisa berpotensi ketidakobjektivitasan. Ya. Berikutnya, sikap objektif akan memungkinkan para auditor internal melaksanakan pemeriksaan dengan satu cara, sehingga mereka akan sungguh-sungguh yakin akan hasil pekerjaan dan tidak membuat penilaian yang kualitasnya merupakan hasil kesepakatan atau yang diragukan. Audit internal tidak boleh ditempatkan dalam suatu keadaan yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan penilaian profesional yang objektif. Nah, untuk yang pertama ini, yang di bagian kedua yang bagian pertama, saya mengatakan begini. Ketika saya mau melakukan suatu analisis menggunakan software SPSS dengan data yang sudah disediakan, hasilnya A. Ketika orang lain juga menggunakan SPSS dengan data yang sama, itu hasilnya juga A. Oh, berarti saya objektif. Ya. Kalau lainnya semua orang mengatakan itu C, ketika saya melaksanakan analisis itu nilainya A, ini jadi masalah. Kemudian ada data yang saya rubah-rubah dan sebagainya. Ini berarti tidak objektif. Lalu pengertian yang kedua, auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam suatu keadaan yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan penilaian profesional secara objektif.
saya ditempatkan di bagian yang dulu pernah menjadi tanggung jawab saya. Lalu saya mengaudit materi atau pekerjaan-pekerjaan yang dulu saya buat. Nah, ini akan jadi tidak objektif. Ya. Berikutnya, sikap objektif auditor tidak terpengaruh atau berkurang apabila pemeriksa menganjurkan suatu standar pengawasan bagi sistem atau peninjauan prosedur sebelum hal tersebut diterapkan. Penyusunan, pemasangan, dan pengoperasional sistem bukanlah fungsi pemeriksaan. Selain itu, pembuatan prosedur-prosedur bagi berbagai sistem bukan fungsi audit. Artinya begini, ketika kita mau mengaudit, kita membutuhkan standar. Standarnya apa? Ya, pedoman-pedoman atau panduan-panduan. Nah, panduan-panduan atau pedoman itu bukan kita yang tanggung jawab. Itu tanggung jawab manajemen untuk membuat panduan pedoman itu. Tugas kita adalah memastikan bahwa panduan atau standar atau pedoman itu dilaksanakan oleh orang-orang yang ada dalam organisasi. Itu standar kita. Umpamanya standar kehadiran. Yang bikin standar kehadiran adalah manajer personalia umpamanya seperti itu. Nah, kita sebagai internal audit memastikan bahwa semua karyawan itu mematuhi jam kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan jam kerjanya, jam setengah 8 sampai jam setengah 4. Kita cek benar enggak dengan menggunakan finger scan, dengan menggunakan aplikasi yang lain untuk presensi dan sebagainya. Kita cek. Kalau perlu kita observasi, melihat ke lapangan, melihat pada karyawan jumlahnya berapa, 50, kita cek satu-satu pada jam setengah 8, apakah 50 itu sudah ada di kantor semua apa belum, apakah ada yang terlambat atau tidak. Ini tugas kita. Jadi bukan membuat prosedur, bukan membuat dokumen, tetapi memastikan prosedur dan dokumen itu dilaksanakan oleh anggota organisasi. Pelaksanaan kegiatan yang bukan fungsi pemeriksaan dianggap akan mengurangi sikap objektif audit. Artinya apa? Ketika kita membuat standar sendiri, membuat pedoman sendiri, lalu kita berikan kepada manajemen, lalu kita mencoba untuk mengauditnya, nah ini kita tidak objektif. Ya. Berikutnya, dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, penugasan staf harus bebas konflik kepentingan dan sikap berpihak. Artinya apa? Yang dimaksud dengan konflik kepentingan itu umpamanya seseorang ini ditempatkan pada bagian untuk memeriksa bagian tertentu, tetapi auditnya yang akan diperiksa ini adalah mertuanya, istrinya, adiknya, bahkan mungkin anaknya gitu. Ini akan mengakibatkan konflik kepentingan atau sifat keberpihakan sehingga tidak objektif, ya. Lalu berikutnya, harus segera melaporkan jika ada staf dalam keadaan konflik kepentingan atau sepatutnya diduga. Jadi kalau sudah menempatkan ke sana, kita nggak ngerti tadinya seperti apa, kita nggak ngerti, si A ditempatkan ke sana. Setelah seminggu ditempatkan ke sana, setelah berhubungan dengan auditor di sana, lalu ada hubungan, umpamanya jadi pacar, ya. Lalu mungkin jadi tunangannya dan sebagainya. Kalau ada hal-hal seperti ini memicu atau memungkinkan adanya konflik kepentingan, segera dimutasi atau dipindah. Lalu penugasan dirotasikan secara periodik. Kenapa harus dirotasikan? Ya supaya tidak terjadi kerjasama di situ. Ya, umpamanya 2 bulan sekali dipindah. Tadinya di bagian A, dia meriksa di bagian B, B pindah ke A dan seterusnya. Dengan adanya rotasi ini mengurangi potensi adanya kerjasama. Dengan adanya kerjasama atau mungkin konflik kepentingan tadi yang saya katakan, ini akan mengurangi objektivitas yang ada sebagai seorang internal audit. Berikutnya, para audit internal tidak boleh menerima tanggung jawab operasional, umpamanya dia sebagai manajer keuangan, lalu dia juga sebagai internal audit untuk mengaudit keuangan, ya nggak boleh, ya. Lalu orang yang dipindahkan menjadi auditor internal tidak boleh ditugaskan di bidang yang sebelumnya ditangani. Tadinya saya di bagian keuangan, lalu ditarik di bagian internal audit. Lalu saya diminta untuk mengaudit bagian keuangan, mengaudit pekerjaan yang dulu pernah saya lakukan. Nah, ini juga tidak objektif ini. Nah, berikutnya, laporan harus ditinjau sebelum diserahkan. Artinya apa? Di dalam audit itu setelah melakukan audit, lalu ada rapat pleno audit, rapat tinjauan manajemen, kita rapat untuk membuat keputusan dari audit yang dilakukan oleh anggota atau pelaksana. Dari situ
mungkin pelaksana ada yang kurang pengalaman dan sebagainya ketika menyampaikan itu nanti kita tinjau ulang ya, kita tinjau ulang bahwa oh ini bukan fraud, ini error dan seterusnya, lalu kita rumuskan menjadi suatu laporan. Nah, laporan ini yang nanti akan disampaikan kepada manajemen senior atau dewan. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Demikian untuk materi ketiga, independensi dan objektivitas. Silakan dipelajari dengan baik, silakan dibaca buku saya, mungkin ada banyak penjelasan yang ada di sana. Nanti tugas berikutnya nanti akan saya berikan. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses.